Kita ke sorotan lainnya, saudara. Rekan seangkatan Jokowi siap bersaksi untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi jika dibutuhkan. Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu juga terus bergulir. Setidaknya 24 saksi juga telah diambil keterangannya dalam tahap pendalaman. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Terbaru, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi NTB siap bersaksi sebagai teman seangkatan semasa kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM sejak awal hingga wisuda. Pria bernama Andi Pramaria bilang memang tak bisa memastikan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Namun, Andi menunjukkan ijazah miliknya yang sama-sama menggunakan jenis huruf Times New Roman. Gitu, saya juga kalau misalnya diminta hanya bisanya ya meluruskan ya dari histori, dari sejarah. Apakah beliau betul ijazahnya asli atau tidak, saya nggak ngerti. Karena ijazahnya yang mana saya nggak ngerti kan. Tetapi kalau dibilang misalnya Pak Jokowi benar nggak kuliah di UGM, betul. Ya, itu. Wisuda juga? Wisuda juga iya, karena itu memang bareng sama saya. Itu pengumuman penerimaannya juga ada, gitu. Jadi gimana? Terus apa lagi yang diragukan kan? Gitu. Kalau pembimbing skripsinya Pak Jokowi itu Profesor Sumitro. Nah, Profesor Sumitro itu sebenarnya dia punya asisten. Nah, asistennya itu Pak Kasmujo itu. Asisten dosen lah, gitu Pak Kasmujo itu. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi turut menyeret dekan hingga rektor UGM. Mereka digugat oleh advokat bernama Komardin ke PN Sleman pada 5 Mei lalu. Jelang sidang gugatan di Pengadilan Sleman pada 22 Mei mendatang, Komardin selaku penggugat akan membawa sejumlah bukti. Salah satunya video pengakuan Jokowi terkait Kasmojo yang merupakan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Oke, video apa itu Pak? Seperti apa? Di situ kan ada macam-macam, seperti ada videonya Jokowi yang mengatakan bahwa Kasmojo pembimbing kami, pembimbing skripsinya, kemudian ada berita lagi bahwa Kasmojo itu bukan pembimbing skripsi. Nah itu. Kemudian kita pelepasan di fakultas. Menghadapi sidang perdana gugatan, pihak UGM juga telah menyiapkan sejumlah bukti meski tidak berdampak secara kelembagaan bagi UGM, namun pihak UGM menyebut polemik ini telah menyita tenaga dan waktu otoritas kampus. Tidak terganggu ya, kami menyadari bahwa ya tugas universitas produksi pengetahuan, proses belajar mengajar masih jalan dengan baik. Dan dinamika di kalangan para dosen, para mahasiswa, bahwa ada pertanyaan memang itu hal yang biasa kita. Ya sebetulnya memang membutuhkan energi ya, karena harus menjawab kalau ada kebutuhan begini, terutama di media sosial kan. Tapi kami meyakini betul bahwa UGM on right track dan publik juga bisa menilai itu. Polisi hingga kini tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dengan memperoleh beberapa dokumen penting. Setidaknya 24 saksi juga telah diambil keterangannya dalam tahap pendalaman. Tim Liputan Kompas TV. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi kini masih terus bergulir. Berbagai bukti satu persatu mulai ditunjukkan ke hadapan publik. Di lain sisi, publik mendesak kampus Jokowi menimba ilmu yakni UGM memberikan bukti keabsahan ijazah Jokowi. Lalu bagaimana membuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Dan bagaimana kasus ini bisa menemukan titik terang? Kita bahas bersama sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada Kepala Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Mas Mario, selamat pagi para pemirsa. Terima kasih Pak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mas Ruby. Mas Ruby, selamat pagi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, kalau melihat kasus ini belum juga titik terang. Ini sebulan ini terus dibahas. Baik itu di media sosial maupun di media mainstream. Ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus menjadi pertanyaan. Kalau dilihat secara digital forensiknya, ini juga polisi sudah memeriksa 24
saksi termasuk Rosyuro dan kawan-kawan. Kalau Anda lihat dari digital forensiknya, apakah memang seperti yang ditunjukkan di media sosial yang saat ini yang mungkin masih bisa diakses oleh masyarakat luas? Apakah betul, Mas? Ini kita langsung saja pertanyaannya. Ini asli atau palsu kalau kita lihat kasat matanya? Baik, kalau menurut pendapat pribadi saya, satu, mestinya pembuktian-pembuktian seperti ini kan bukan ditentukan atau dibahas di media sosial ataupun di TV seperti ini. Tetapi pada intinya menurut saya satu adalah produk ini kan dibahas, kasus ini dibahas terkait ada hubungannya dengan digital forensik. Nah, padahal produk ini adalah produk sebuah ijazah, produk analog gitu ya, di mana juga diterbitkan sudah cukup lama, yang tidak diproduksi ini ijazahnya ya, kita ngomong ijazahnya secara fisik. Kita nggak tahu di belakang sistemnya seperti apa. Nah, apakah ada database sebelumnya atau tidak. Nah, tapi kalau ijazahnya aja secara fisik yang dibahas, menurut saya untuk pembuktian ijazahnya asli itu nggak perlu menggunakan pakai digital forensik karena produknya adalah produk analog. Nah, kalaupun misalnya semua pihak nggak ada yang punya segala macam, pernah ada hasil scan-nya sementara gitu kan, ataupun hanya punya soft copy-nya saja, semua pihak nggak ada yang punya aslinya, barulah mungkin bisa dilakukan proses penyelidikan atau pembuktian menggunakan digital forensik, karena produk yang ada misalnya dari dimanapun cuma berbentuk soft copy. Nah, itu digital forensik bisa masuk. Oke, Mas Ruby, berarti Anda mau bilang bahwa ijazah atau bukti yang diserahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya sebenarnya sudah final ya? Tidak perlu ada uji lab forensik lagi sebenarnya? Nah, uji lab forensik yang bisa dilakukan itu analog forensik, bukan nggak ada hubungannya sama digital forensik mestinya, karena tinggal membuktikan bagaimana sebuah tanda tangan pada tanggal tersebut, orang tersebut adalah asli, lalu juga dari kertasnya, dari penulisannya dan lain-lain. Nah, itu analog forensik bisa melakukan. Kalau digital forensik udah layer yang berbeda nih, soft copy udah masuk ke dalam kategori yang logical gitu kan, sedangkan produk ini kan produk analog. Jadi mestinya sih udah cukup ya, tetapi kalau di kasus ini menurut saya mau nggak mau digital forensik tetap harus turun nih, di mana ada pihak-pihak yang menyatakan, yang membuktikan menggunakan digital forensik. Nah, barulah beliau pelapor itu bisa membuktikan, mengcounter bagaimana pembuktian digital forensik itu benar atau tidak gitu. Nah, jadi mau nggak mau digital forensik udah paling tanggung masuk, tapi bukan untuk membuktikan digital itu ijazah itu asli atau tidak. Itu bisa membuktikan bagaimana orang-orang yang menyebut menggunakan teknik digital forensik itu benar atau tidak melakukannya, prosesnya, hasilnya dan lain-lain. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat bahwa ada pendapat dari Mas Ruby, ini bukan digital forensik sebenarnya. Lab forensik yang harus dilakukan polisian nantinya akan bersifat analog karena Pak Jokowi sudah menyerahkan ini bukti aslinya kepada polisi, tinggal dilakukan analisisnya. Bagaimana menurut Anda? Dari kepolisian seperti apa? Baiklah, saya dari kacamata penyidik ya, saya 35 tahun dari penyidik, 35 tahun lebih gitu. Ya. Saya sangat sependapat dengan Pak Robi ya. Jadi ini masuk ranahnya analog karena ini produk administratif dan ini sangat mudah gitu. Kecuali memang permintaannya untuk panjang gitu. Jadi filmnya itu mau film panjang, film pendek ya. Kalau film pendek ini gampang sekali. UGM-nya kan masih ada. Reputasi UGM itu internasional, bukan nasional. Tidak mungkin dia akan menjualnya dengan begitu murah. Kemudian Pak Jokowinya masih ada, teman kuliahnya ada, dosennya ada, kemudian dan lain-lainnya ada. Tinggal ditanya saja ke UGM, benar nggak punya mahasiswa namanya ini, angkatan sekian, tamat tahun sekian. Oh benar katanya. Ya. Atau oh tidak benar gitu. Kalau oh benar baru nanti dilanjutkan pertanyaannya. Mana buktinya bahwa dia terdaftar? Oh ini Pak, ada di buku induk kami nomor sekian, fotonya ini hasil ujiannya, ini. Berarti proses ijazah itu sampai dengan tamat benar. Nah, sekarang ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu yang dilihat.
ya. Jadi prosesnya sudah benar kan misalnya, atau tidak kuliah berarti prosesnya tidak benar. Nah sekarang yang diributkan jangan yang ditampilkan di medsos kan, yang dokumen aslinya. Nah setelah dokumen aslinya dilihat, nah betul nggak ini ijazah yang Bapak keluarkan? Ya betul gitu, maka tamatlah riwayatnya gitu. Atau oh tidak betul, kami tidak pernah memberikan ijazah sama Pak Jokowi, maka berarti itu prosesnya palsu, ijazahnya pun palsu. Tapi kalau prosesnya benar, ijazahnya benar, nggak perlu diforensik. Analog ini. Jadi artinya kalau filmnya pendek ya nggak sampai seminggu tuntas ini. Tapi kalau mau film panjang kayak film India 2 kali istirahat ya panjang deh. Oke, kalau misalkan untuk filmnya panjang atau filmnya pendek, menurut Anda Pak Susno, filmnya pendek ini apakah perlu seperti yang tadi disampaikan Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik? Karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan begitu dipanggil oleh aparat penegak hukum, pasti dia menyerahkan ijazah yang asli, aparat penegak hukum cross check ke UGM. Setelah asli, ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers release, pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat, pertanggungjawab publik kami sudah lihat. Nah nanti kalau disanggah lagi, wah aparatnya bisa di ini, wah aparatnya parcok, wah tak percaya sama laborat Indonesia, kita harus laborat di luar negeri. Nah itu udah lain ceritanya, itu film panjang namanya. Ya, oke. Kalau begitu, Pak, dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar-benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah debat itu ada 2 macam ya. Satu debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Oke Pak, kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan, kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu?
Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM, bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Ya, oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, ini makin menarik. Kalau dari yang terlihat di media sosial, semua orang saat ini menjadi analis dari ijazah Jokowi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kupingnya berbeda dengan kupingnya foto zaman dulu. Dulu pakai kacamata, sekarang udah nggak pakai kacamata. Bahkan ada yang bilang bahwa ini bisa salah, bisa benar. Ada perbandingan yang tidak sesuai kalau di media sosial. Tapi kalau dari Anda yang merupakan pakar forensik, bagaimana tahapan dan apa sebenarnya yang ingin masyarakat ketahui, apa saja yang dilakukan untuk mengetahui analisis forensik tersebut? Baik, ini kalau kita ngomong analisa digital forensik terhadap barang bukti digital ya, kita ngomongin barang bukti digital. Kalau dalam konteks ini misalnya sebuah skripsi, hasil scan, sebuah ijazah hasil scan. Nah itu mungkin kita nggak melihat ini konteksnya kasus Pak Jokowi ya. Kita melihat konteksnya ini digital evidence berupa skripsi ataupun berupa ijazah. Nah kalau yang menyebutkan ataupun yang heboh di media sosial itu sah-sah saja masyarakat siapapun, kelas apapun, background keilmuan apapun sah-sah saja mereka mempunyai pendapat, mereka punya persepsi yang berbeda, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam digital forensik itu yang jelas pertama, kita waktu melakukan proses sebuah barang bukti digital, kita memastikan sumbernya asli apa tidak, dari mana, apakah didapatkan dari barang bukti asli atau tidak, itu pertama kita pastikan. Kedua kita menjaga keasliannya itu dari awal diproduksi menjadi sebuah hasil scan sampai yang mau diperiksa itu harus tetap sama alias asli. Nah itu ada metodenya, ada metodologinya. Nah selanjutnya baru kita lakukan masuk ke proses analisisnya. Nah proses analisis ini akan mempertimbangkan banyak faktor, banyak parameter. Disitulah baru kita bisa memastikan item-item yang bisa memberikan pembuktian-pembuktian apapun itu nantinya. Saya nggak mau menyebutkan konteksnya detailnya, tapi itu ada tahapannya. Ini kita lagi-lagi berasumsi bahwa sebuah barang bukti digital hasil scan skripsi ataupun ijazah. Nah dari situ baru nanti mencari parameter keaslian atau detailnya seperti apa. Intinya kalau masyarakat, mohon maaf tadi memberikan pendapat ataupun berkesimpulan bahwa dalam data tersebut tampilannya seperti apa, tidak seperti apa. Nah itu itu nggak bisa diterima bila kalau kita ngelihat dari sisi hukum ya, nggak bisa diterima di sisi hukum bila dilakukan prosesnya tidak pada barang bukti digital yang asli, yang bisa dipastikan dari awal sampai di proses digital forensik itu benar-benar masih asli. Sedikit pun ada yang berbeda, sedikit pun ada perbedaan karakteristik file maupun digital fingerprintnya, itu pasti akan membuat sebuah barang bukti digital itu berbeda. Dan kalau barang bukti digital sudah berbeda dari aslinya, otomatis hasil analisa apapun itu akan tidak sah secara hukum karena udah dipastikan barang bukti itu tidak asli. Nah, jadi proses-proses digital forensik tahapan-tahapan tadi itu sangat penting sejak awal. Nggak hanya proses saat dianalisisnya aja. Analisisnya itu pun harus memastikan beberapa faktor dan sesuai teori yang ada, baru bisa menampilkan parameter-parameter baik yang salah maupun yang benar. Nah, baru hasil analisis itu bisa kita terbitkan menjadi sebuah laporan digital forensik yang bisa digunakan untuk proses penegakan hukum. Demikian Mas Mulya. Oke, berarti yang Anda mau bilang bahwa apa yang dilakukan, analisis yang dilakukan ini harus barang atau ijazah yang asli milik
yang dikeluarkan oleh UGM, bukan fotokopi, bukan yang tersebar di medsos yang hingga saat ini mungkin masih dipertanyakan ini sah atau tidak, asli atau tidak. Tetapi yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, dan juga nantinya apakah memang teknisnya melihat seperti itu, apakah setelah mendapatkan itu akan dibandingkan misalnya dengan ijazah milik teman lain, ataukah mungkin dibandingkan dengan yang dimiliki UGM, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau yang diserahkan oleh Pak Jokowi ke penyidik merupakan ijazah asli, pasti penyidik punya metode analog forensik yang umum, yang biasa mereka sesuai dengan SOP mereka. Ya, baik itu membandingkan ijazah yang lain yang sejenis maupun membandingkan tanda tangan yang ada di dalamnya, tulisan yang ada di dalamnya, dan jenis kertas yang digunakan dan lain-lain. Nah, apakah di tahun tersebut menggunakan jenis kertas yang satu tipe saja atau yang beberapa tipe dan lain-lain, itu analog forensik itu bisa menggunakan cukup banyak parameter tergantung jenis bukti yang dia simpan. Tapi kalau digital forensik kan memang cuma satu nih, kalau dari ambil ijazahnya lalu di scan, nah itu kan cuma satu item aja, satu fisik itu aja, lalu kita lakukan digital forensik kalau nggak ada kalau nggak ada ijazah aslinya. Sedangkan kalau di sini ada ijazah aslinya, cukup proses analog forensik saja yang dilakukan. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, dari pernyataan Anda, menurut Anda apakah ini akan panjang dramanya, dan apakah perlu pada nantinya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya jika diminta dalam pengadilan? Tetapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mara Sarong dan dua narasumber saya, Kepala Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat drama yang begitu panjang dari udah 1 bulan ini terkait dengan ijazah palsu atau asli dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, bagaimana Anda melihatnya? Ini kemarin Rosuryo bilang bahwa Lab 4 Polri mesti terbuka dengan hasilnya. Menurut Anda apakah mungkin hasil Lab 4 bisa diubah atau berbeda dengan hasil Lab 4 dari Lab 4 digital lainnya? Misalkan ada perbedaan ataupun mungkin ada ketidaksamaan, atau bagaimana menurut Anda? Sudah dikatakan bahwa tidak perlu pakai digital. Ini kan karena apa, itu produk manual. Kemudian yang dilaporin apanya? Kan yang aslinya, yang diakui asli ada sama Pak Jokowi. Tinggal disita sebagai barang bukti atau begitu diserahkan, diterima buat berita acaranya dan sebagainya. Proses pertama adalah tanyakan pada UGM, betul nggak ini, tercatat nggak di buku induknya dan sebagainya. Setelah betul, kalau kita mau membandingkan, mau menambah jelas yang sudah terang gitu kan, periksa juga ijazah teman seangkatannya. Kalau ternyata semuanya sama, berarti tuntas keasliannya. Sekarang prosesnya, apakah proses menerima ijazah itu melalui kuliah atau diberikan begitu saja? Ya caranya dilihat buku induknya, di daftar tahun berapa, ngakunya angkatan berapa dan sebagainya, dilihat hasil kuliahnya, hasil ujiannya dan sebagainya, kemudian dilihat wisudanya, dilihat KKN-nya dan sebagainya. Kalau itu sudah semua ada, yang mau apa lagi? Ya. Jika masih belum puas menurut Anda, apakah memang ini jika misalkan tidak sesuai dengan keinginan dari Rosuryo dan kawan-kawan, menurut Anda seperti apa? Penyidikan itu bukan untuk memuaskan pelapor, ya, bukan juga untuk memuaskan pihak terlapor. Penyidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu berdasarkan alat bukti yang sah. Ya, kalau puas memuas bukan itu urusannya. Oke. Pak, berarti dengan pernyataan seperti ini bahwa Anda bisa meyakini ke publik analog forensik yang dilakukan oleh Polri dijamin dan itu kepastiannya 100% dan bisa diyakinkan bahwa ini benar adanya. Jadi begini, saya tidak memihak pada Pak Jokowi, tidak memihak pada Pak pelapor, karena hasilnya belum tentu ya. Hasilnya bisa palsu, bisa asli, karena belum ada statement resmi dari penyidik. Jadi
Yang jelas saya sangat percaya dengan hasil penyidikan Polri. Hasil penyidikan itu termasuk juga kalau di laboratorium, termasuk juga pemeriksaan saksi, termasuk juga statement dari UGM. Apakah palsu, apakah asli, saya sangat percaya dengan hasil penyidikan. Jadi saya tidak memihak pelapor ya, tidak memihak Pak Jokowi. Sebabnya ini banyak nanti diperpanjang lagi. Wah Pak Susno, Pak Heri, ini ternaknya cebong, ternaknya Mulyono. Politis ujung-ujungnya ya Pak. Iya, jadi udah lain. Gitu. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, bagaimana juga pernyataan dari Rosario mengatakan bahwa ini perlu mengundang ahli forensik ini, bahkan dari luar, bahkan dari Amerika dan juga dari Jepang. Apakah sebenarnya Indonesia tidak punya orang-orang mumpuni sebenarnya, atau bagaimana menurut Anda? Iya, simpel aja sih. Urgensinya apa? Mengundang pihak internasional hal tersebut. Di mana kita juga punya yang kelas-kelas internasional di Indonesia sendiri. Masalah itu keterpihakan para digital forensik analis yang profesional itu sudah sudah dijaga oleh asosiasi-asosiasi mereka. Bagaimana mereka harus tunduk, harus sesuai hukum yang ada, lalu bagaimana mereka menjadi saksi ahli dan melakukan proses forensik digital sesuai standar internasional. Itu sudah sama semua, baik yang profesional murni maupun yang di penegak hukum di Indonesia. Jadi menurut saya sampai saat ini belum ada urgensinya untuk mendatangkan ahli forensik dari luar negeri sekalipun. Oke, kalau misalkan diundang pada akhirnya dan ada apakah mungkin bisa ada perbedaan misalkan dari analis forensik dari Amerika berbeda dengan yang di Indonesia atau bagaimana? Ya, kalau berbeda, kalau kita bicaranya dengan konteks kasus ini murni gitu ya menurut saya nggak ada yang mau datang ahli digital forensik di luar gitu. Karena tadi mau yang di forensik digital apa gitu loh. Orang ini produknya bukan produk digital. Nah, jadi kalau saya tadi membahas hanya cuma urgensinya, tapi kalau balik ke kasus ini mereka mau melakukan digital forensik, logika saya mereka nggak akan menyanggupi karena nggak masuk akal bagi mereka. Ya, oke. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana jika melihat kita terhadap kasus ini, apabila nanti dalam lapor analog yang dilakukan oleh polisi ditemukan bahwa mungkin saja atau ditemukan dengan pasti bahwa ijazah ini palsu, apa langkah yang akan dilakukan oleh polisi selanjutnya misalnya? Oke, kalau ini palsu berarti terjadi pemalsuan ijazah 263. Berarti proses daripada laporan ijazah palsu di Mabes Polri, Baris-Krim jalan. Kemudian proses laporan di Polda Metro, pencemaran nama baik dan ITE itu dihentikan. Demikian sebaliknya, kalau terbukti ini ijazah asli dan sah, maka proses laporan ijazah palsu di Baris-Krim dihentikan. Yang dihentikan ini menjadi alat bukti proses laporan pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE di Polda Metro Jaya. Maka sah laporan itu dan jalannya menjadi penyidikan, maka para tersangka bisa diproses lebih lanjut baik oleh undang-undang pidana pencemaran nama baik ataupun undang-undang ITE yang di Polda Metro jalan. Oke, berarti jika memang ini ada tahapan-tahapan yang berbeda, misalkan dikatakan asli maupun dikatakan palsu. Jika dikatakan asli memang ini harus segera diberhentikan dan polisi nantinya untuk memberikan pernyataan langsung ya Pak ya? Iya. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, untuk hasil ini sendiri sepertinya harus membutuhkan waktu berapa lama? Dalam arti bahwa kalau memang mau diperpanjang seperti yang kata Pak Susno, ini bisa lama nih sebenarnya. Tetapi kalau misalkan sesuai dengan hasilnya yang sering dilakukan, ini biasanya berapa lama sebenarnya analog forensik ini? Oh, kalau analog forensik itu tergantung berapa parameter yang mau digunakan oleh penyidik, lalu ada komparasinya, ada seberapa cepat mereka dapat perbandingannya dan lain-lain. Faktornya sih banyak. Tapi ya hitungan hari atau minggu itu sudah sangat cukup waktunya kok, apalagi ini sebuah produk yang general, yang umum, bukan produk tertentu. Jadi menurut saya sih cukup singkat untuk melakukan hal ini. Di bawah 1 minggu juga mesti selesai. Oke. Kalau dari segi pelapor Pak Mas Ruby, bahwa
ini fotonya tidak sesuai dengan Pak Jokowi di masa sekarang dan juga masa dulu. Apakah memang ini juga salah satu menjadi pertimbangan dari analog forensik ketimbang dari saksi-saksi yang memberikan pernyataan bahwa saya temannya ini benar mengenyam pendidikan di sini, atau bagaimana sebenarnya terkait dengan foto dan segala macam ini? Ya, kalau foto balik lagi ya, saya kebetulan tidak melihat itu secara langsung ataupun lihat di medsos, sama sekali tidak melihat. Tapi logikanya kalau memang foto, masalah berbeda zaman dulu sama zaman sekarang kan udah otomatis beda pastinya ya. Tetapi kan perbedaan itu seberapa besar dan apakah perbedaan itu memang signifikan membuat hasil yang berbeda, bahwa itu asli atau tidak, atau memang cuman perbedaan terkait umur, terkait rentan waktu tahun dan lain-lain. Nah, itu perlu dipastikan kembali, dan menurut saya pastinya foto bukan menjadi faktor utama logikanya sih ya. Kan banyak faktor ataupun parameter lain untuk membuktikan tersebut, kecuali misalnya pihak UGM memang mempunyai kopinya, mempunyai kopi foto yang sejenis pada masa akademis beliau beraktivitas di kampus gitu. Nah, apakah nanti itu kalau mau panjangnya tadi versi Pak Susno, misalnya kalau mau panjangnya mencarilah foto-foto yang sejenis pada waktu masa beliau itu memang sama atau tidak yang seperti beredar di ijazah lagi. Balik lagi yang perlu saya sampaikan, yang menganalisa ini di medsos apakah menganalisa barang bukti ataupun ijazah yang sama sesuai yang asli yang dipegang oleh beliau atau tidak, atau lalu keasliannya seperti apa, apakah sudah ada perubahan-perubahan along the way-nya. Kan bisa saja masyarakat, siapapun yang melakukan analisa itu belum tentu menganalisa dari bukti asli, bukti digital yang asli, sehingga mereka bisa mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda, yang sama sekali berbeda karena memang bukan dari aslinya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Yang analisa ini sumbernya dari mana? Ya, oke. Saya ke Pak Sus. Pak Sus, bagaimana melihat kasus ini? Kita bahas ke kasusnya saja. Terkait dengan kasus, menurut Anda, analisis Anda, apakah ini akan terus dilama-lamakan atau memang ini seperti yang Mas Ruby bilang, seminggu 2 minggu setelah keluar analog forensiknya, hasilnya ini sudah selesai nih? Ya, saya sependapat dengan Pak Robi ya. Ini pendek selesai. Ya. Dan saya hanya ingin mengingatkan kenapa tidak selesai dan berpanjang-panjang. Ya. Yang dianalisa bukanlah sesuatu objek daripada perkara. Objek daripada perkara adalah ijazah asli. Siapa yang megang ijazah asli itu? Pak Jokowi. Ya. Yang beredar sekarang adalah yang ada di medsos. Itu bisa saja hasil fotokopi, fotonya diganti, tanda tangannya dibelokkan, kemudian dan lain-lain dirubah kan. Jadi meributkan sesuatu yang bukan yang menjadi objek bahasan. Objek bahasannya ada pada Pak Jokowi. Dia yang nerima ijazah itu. Jadi kalau misalnya kita membahas apa yang ada di tangan Pak Jokowi, fotonya berbeda, ininya berbeda, ya itu baru objektif. Tapi membahas sesuatu yang kita tidak tahu, karena itu tidak asli jelas. Nah, kalau saya yakin penyidik Polri yang akan dia cocokkan ke UGM itu adalah apa yang ada di tangan Pak Jokowi. Itu yang dicocokkan. Bukan yang tersebar di medsos ya? Iya, bukanlah. Kita salah arah. Oke, tapi selama ini kan memang yang diberitakan yang menjadi pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya adalah yang baru diterima adalah fotokopinya, bukan aslinya. Menurut Anda apakah perlu pada akhirnya meminta yang ijazah asli untuk lebih komprehensif dalam melakukan analisis ini atau bagaimana? Jelas sebagai barang bukti itu adalah yang asli. Tapi kan Polda Metro kan begitu melihat yang asli, Pak ini yang asli, ini fotokopi yang sudah digalisir. Mungkin Polda Metro demi keamanan. Oke, kami simpan yang ini dulu, tapi nanti tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kami akan ke UGM. Kita ketemu di sini, nanti ijazah yang asli itu dibawa. Kan itu kan? Ya. Karena apa? Sangat berharga itu. Bisa geger nasional kalau itu ada di tangan Polda, tahu-tahu hilang gitu kan. Ya, betul. Di pengadilan nanti tidak bisa fotokopi. Kalau ini sampai ke pengadilan, maka akan dinaikkan bukti yang asli gitu. Oke, saya terakhir ke
Mas Ruby, bagaimana Anda melihat polemik ini, baik itu di media sosial maupun ini sudah masuk ke ranah hukum? Apa yang sebenarnya Anda mau katakan bahwa di media sosial ya janganlah terlalu sering ribut-ribut, karena ini bukan yang asli seperti kata Pak Susno, ini objeknya ini Pak Jokowi yang punya, bukan di media sosial sebenarnya, atau bagaimana? Baik, pertama sih saya kebetulan saya nggak punya medsos gitu ya, jadi sarannya adalah boleh kita berpendapat berbeda-beda dalam sudut pandang apapun, tapi kalau mau berpendapat secara ilmiah dan apalagi ini terkait hukum, coba pastikan kita menganalisa dari barang bukti yang asli ataupun digital evidence yang asli, file yang asli, sehingga enggak kita menganalisa sesuatu yang bukan aslinya ataupun belum tentu aslinya, tapi kita sudah heboh, sudah memiliki pendapat A, B, C, akhirnya menjadilah pelaporan oleh Pak Jokowi seperti ini yang sangat disayangkan sebenarnya, mestinya nggak perlu terjadi. Tapi saya kebayang sebagai pihak beliau, kalau keterusan orang melakukan analisa terhadap sesuatu yang bukan aslinya, lalu berpendapat terhadap hal yang bukan pastinya, akhirnya bisa mengusik ataupun mencemarkan nama baik seseorang, akhirnya itu masuk ke ranah hukum. Jadi sarannya adalah kita mempunyai etiket berinternet yang baik dan menjaga statement kita, opini kita berdasarkan sesuatu yang sudah pasti. Kalau belum pasti, menurut saya lebih baik kita urungkan niat tersebut dan kita pastikan bahwa pendapat-pendapat kita itu belum masuk ke ranah publik hanya sebagai pendapat pribadi yang mana sah-sah saja secara hukum. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik, karena kita udah ada undang-undang ITE, mau nggak mau kita harus behave ini sesuai ilmiah dan sesuai hukum yang ada. Termasuk tidak dengan menganalisis sesuatu yang berujung pada fitnahan nama baik seorang. Ya. Oke, saya ke Pak Susno terakhir. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini? Apakah perlu sebenarnya Pak Jokowi entah itu di pengadilan maupun secara pribadi melakukan menunjukkan ijazah aslinya, atau menurut Anda seperti apa sehingga drama ini tidak berlarut-larut sebenarnya? Satu, pasti ditunjukkan. Yang akan menunjukkan biar nggak jadi polemik adalah aparat penegak hukum, baik jaksa, hakim, dan di level penyidikan adalah penyidik. Nah, kemudian yang kedua, hikmah yang bagus kita belajar bahwa apa yang dikatakan Pak Ruby tadi bagus sekali, belajar berpendapat terhadap menganalisa sesuatu yang asli. Kalau sesuatu yang sedang ditayangkan di medsos bisa hasil fotokopian, bisa sudah diedit, bisa sudah diganti foto dan lain-lain, akhirnya ribut sendiri, energi terbuang. Ya, saya tidak mengatakan itu asli atau palsu ya, tapi artinya apapun kita harus yang asli supaya kita tidak terjebak ya. Kalau terjebak energi yang terbuang itu sayang ya. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Susno dan juga Mas Ruby. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan pendidikan juga literasi digital kepada masyarakat terkait dengan bagaimana apa yang tersebar tidaklah akhirnya memfitnah. Jika memang itu asli ataupun palsu, kita masih tunggu terus dari aparat. Terima kasih Pak Susno Dwaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.